Kita, kata Rasulullah, sedang berada di antara dua hal yang menakutkan. Seorang mukmin sedang berada di antara dua hal yang menakutkan. Dua hal yang menakutkan itu, kata Rasulullah, adalah waktu. Waktu yang sudah berlalu. Umur kita yang sudah kita habiskan. Dari kita lahir sampai tadi, itu yang sudah kita gunakan. Itu sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena tidak kita ketahui apa yang akan Allah lakukan dengannya. Wa minad dunya li akhiratih, dan persiapkan bekal dari dunia untuk akhirat. Persiapkan bekal di dalam kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat kita. Fa inna dunya khuliqat lakum. Karena kata Rasulullah, dunia diciptakan untuk kita. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pengajian tasawuf kita pada malam ini, masih dalam judul Rifdud Dunia, atau dalam bahasa kita menyingkirkan atau meninggalkan dunia. Anil Hasanil Basri, daripada Al Hasan Al Basri, qala, beliau berkata, talabtu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhutubu biha kulla jumu'atin arba'a sinin falam aqduru alaiha hatta balagani annaha inda rajulin minal ansar. Hasan Al-Basri berkata, aku mencari khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat selama 4 tahun. Tapi aku tidak mampu untuk menemukannya. Sehingga sampailah berita kepadaku bahwa khutbah tersebut ada pada seorang laki-laki dari golongan Ansar. Fa'ataituhu, maka aku datangi laki-laki tersebut. Fa'idha huwa Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Ternyata laki-laki tersebut adalah Jabir bin Abdullah, semoga Allah ridha untuk keduanya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Jabir, anta sami'ta khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhutubu biha kulla jumu'ah? Apakah benar engkau yang mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu disampaikan oleh Nabi khutbah tersebut setiap Jumat? Qal, Jabir menjawab, na'am, benar. Sami'tuhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, inna lakum ma'alimun fantahu ila ma'alimikum. Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya bagi kalian ada petunjuk-petunjuk, maka berhentilah kalian di petunjuk-petunjuk kalian tersebut. Wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Dan sesungguhnya bagi kalian ada akhir, maka berhentilah kalian di akhir kalian tersebut.
Wa innal abdal mu'mina baina makhafatain, dan sesungguhnya seorang hamba yang beriman berada dalam dua hal yang menakutkan. Baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'um bihi, berada di antara waktu yang telah berlalu yang dia tidak tahu apa yang Allah lakukan dengan waktu tersebut. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadim fihi, dan di antara waktu yang masih tersisa yang dia juga tidak tahu apa yang Allah tetapkan dalam waktu tersebut. Falyatazawwadul abda min nafsihi li nafsihi wa min hayatihi li mautihi wa min syababihi li kibrih wa min dunyahu li akhiratihi. Maka hendaklah, kata Rasulullah, berbekal seorang hamba dari dirinya untuk dirinya, dari hidupnya untuk matinya, dari mudanya untuk tuanya, dari dunianya untuk akhiratnya. Fa innad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Karena sesungguhnya dunia diciptakan untuk kalian dan kalian diciptakan untuk akhirat. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kata Rasulullah, ma ba'dal mauti min musta'tabin wala ba'dad dunya darun illal jannah awin nar. Tidak ada setelah kematian waktu untuk bertaubat, dan tidak ada setelah dunia negeri kecuali surga atau neraka. Aqulu qauli hadza, sengaja aku mengatakan ini, kata Rasulullah, wastaghfirullaha li walakum, dan aku mohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Jadi para jemaah, ini adalah khutbah yang selalu diulang-ulang, kata Hasanul Basri, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat. Artinya di samping Rasulullah menyampaikan yang lain, beliau terus mengulang-ulang ini. Sesuatu yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah itu menunjukkan hal itu adalah sangat penting, sehingga perlu pengulangan untuk penekanan kepada para pendengar. Diulang agar para pendengar itu mengerti, memahami benar-benar. Tapi hampir khutbah Rasulullah ini hilang, sehingga memakan waktu Hasan al-Basri mencari 4 tahun beliau mencari. Khutbah ini tidak ada yang mengingatnya lagi, kecuali ada seorang laki-laki yang masih mengingatnya, yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar Rasulullah menyampaikan bahwa kita manusia ini punya petunjuk-petunjuk. Artinya banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Allah turunkan Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah ciptakan alam ini juga sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi manusia mau melihat, mau mendengar, mau memahami. Kalau dia mau melihat, mendengar, dan memahami, maka petunjuk ini akan memberikan faedah kepada manusia tersebut. Tapi kalau manusia itu tidak mau lagi mendengar, telinganya tuli, tidak mau lagi melihat, matanya sudah buta, tidak lagi mau memahami karena hatinya sudah menjadi keras, maka tidak akan ada manfaat petunjuk yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Sehingga ada orang-orang yang difirmankan oleh Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha.
walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada orang yang punya hati tapi tidak bisa memahami kata Allah. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ulaika kal an'am. Orang-orang yang punya indera itu sebenarnya yang bisa digunakan untuk mendengar, melihat dan memahami, tapi tidak lagi digunakan, tidak bisa lagi digunakan, itu sudah seperti an'am kata Allah, binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Maka gunakan. Fantahu ila ma'alimikum. Artinya gunakan petunjuk-petunjuk tersebut dengan indera yang ada pada kita, yang diberikan oleh Allah sebagai potensi kita untuk menggali, mencari petunjuk. Kita, kata Rasulullah, sedang berada di antara dua hal yang menakutkan. Seorang mukmin sedang berada di antara dua hal yang menakutkan. Dua hal yang menakutkan itu, kata Rasulullah, adalah waktu. Waktu yang sudah berlalu. Umur kita yang sudah kita habiskan. Dari kita lahir sampai tadi, itu yang sudah kita gunakan. Itu sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena tidak kita ketahui apa yang akan Allah lakukan dengannya. Maknanya, apakah waktu itu akan menjadi balasan yang baik untuk kita, atau akan menjadi balasan yang buruk nanti untuk kita. Tapi sudah pasti adalah menurut apa yang kita lakukan dalam waktu tersebut. Jika yang kita lakukan dalam waktu tersebut adalah amal baik, tentu balasannya baik. Tapi jika yang kita lakukan dalam waktu tersebut adalah buruk, maka balasannya juga buruk. Itu secara umum. Tapi kita tidak bisa memastikan para jemaah, maka menakutkan. Belum tentu walaupun waktu-waktu tersebut kita isi dengan kebaikan, akan pasti terbalas dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu untuk mendapatkan nilai baiknya butuh hal-hal pendukung yang lain. Butuh pengetahuan yang benar. Butuh niat yang benar. Butuh kesabaran dalam melakukan. Butuh keikhlasan di dalam melakukannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik. Siapa tahu kita memang melakukan kebaikan, tapi tidak dengan pengetahuan yang benar, tidak dengan ilmu, sehingga kebaikan kita lakukan itu hanya rupanya menghasilkan kerusakan, bukan kemaslahatan. Siapa tahu kebaikan yang kita lakukan di waktu yang lalu itu tidak dengan niat yang benar, ternyata niat kita salah. Akhirnya apa yang kita lakukan itu adalah dianggap sebagai kesalahan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Semua amal-amal kita itu ukuran baik buruknya adalah dari sisi tinjauan niat. Kalau niat kita baik, maka amalan tersebut dianggap amalan baik. Kalau niat kita jahat, maka amalan tersebut dianggap amal jahat. Boleh jadi nampak amalan tersebut baik, tapi karena niat yang tidak baik, dia dianggap amal tidak baik. Kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, kata Rasulullah. Banyak amal-amal yang bentuknya amal akhirat. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan sebagainya. Ikut majelis taklim, ikut majelis zikir, itu bentuknya amal baik. Tapi bisa berubah menjadi amal buruk bisu'in niat, karena niat yang jahat. Boleh jadi yang kita lakukan nampaknya bukan amal akhirat, bukan amal baik, biasa-biasa saja. Kam wa kam a'malin min a'malid dunya
yatasawwaru a'malal akhirah. Betapa banyak kata Rasulullah amal-amal akhirat, amal-amal dunia ya, dia berubah menjadi amal akhirat. Amal yang bentuknya amal dunia tapi bisa berubah menjadi amal akhirat bi husnin niat, dengan sebab niat yang baik. Maka para jemaah, ada faktor pendukung lain yang kita mungkin sekarang belum bisa mengukurnya, sehingga kita tidak bisa memastikan balasan terhadap waktu yang lalu. Yang ada adalah cuma kecemasan, ketakutan, baikkah balasan terhadap waktu yang lalu itu atau tidak. Orang mukmin pasti merasa takut dengan waktu yang telah dilewatkan. Yang kedua, juga waktu yang kita takutkan kata Rasulullah, ajalin qad baqiya, yaitu waktu yang masih tersisa. Sisa umur kita terserah pendek atau panjang, tapi masih ada sisanya. Nah, walaupun sisa itu mungkin cuma sedikit, kita tidak tahu la yadri mallahu qadin bihi, apa yang telah Allah tetapkan untuk kita dalam waktu tersebut. Boleh jadi waktu kita cuma 1 jam lagi para jemaah, tapi kita tidak tahu apa ketetapan Allah dalam 1 jam tersebut. Apakah Allah menetapkan dalam 1 jam tersebut kita masih sebagai orang beriman, atau dalam 1 jam sisa itu kita akan jadi kufur? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka sangat menakutkan bagi orang mukmin waktu yang masih tersisa. Sehingga kehidupan orang mukmin kata Rasulullah antara 2 ketakutan. Takut terhadap waktu yang telah lalu dan takut terhadap waktu yang masih tersisa. Inilah kehidupan orang mukmin. Maka seorang mukmin kata Rasulullah perlu menyiapkan bekal dirinya untuk dirinya. Perlu mempersiapkan bekal untuk dirinya. Watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa. Artinya perlu seorang mukmin meningkatkan ketakwaan sebagai bekal dia kembali ke akhirat. Min hayatihi limautih, siapkan bekal dalam kehidupan ini kata Rasulullah untuk kematian. Jadi di dalam kehidupan ini kita bekerja bukan untuk waktu sekarang banyak. Kita bekerja di dalam waktu hidup ini bukan untuk dinikmati di waktu kita hidup. Tapi kita bekerja di sini untuk kita nikmati setelah kita meninggal. Bukankah Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi bila dibandingkan dengan dunia, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Akhirat lebih baik bagimu hai Muhammad, artinya dan umat Muhammad orang yang beriman, minal ula, daripada negeri yang pertama yaitu dunia. Maka jangan kita mengenyampingkan yang lebih baik. Jangan kita mengenyampingkan yang lebih kekal karena kita memburu yang sementara ini, yaitu kehidupan dunia. Ingat, persiapkan bekal di dalam hidup ini untuk waktu setelah kematian. Wa min syababihi likibrihi, kata Rasulullah. Persiapkan bekal di waktu muda untuk masa tua. Waktu muda semuanya masih segar, semuanya masih sehat, semuanya masih kuat. Persiapkan waktu itu untuk masa tua kita. Di waktu muda kalau mau belajar kemanapun kita bisa. Kalau di waktu muda kita mau benar-benar belajar, di waktu tua kita tinggal mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Tapi kalau di waktu muda kita sia-siakan waktu itu, kita habiskan di tempat-tempat yang tidak penting,
lalu di waktu tua kita baru sadar, maka kita capek untuk mengejar ketinggalan apa yang tidak dilakukan di masa muda. Teh muda hana temurno roji dengku. Onte Tuhan mehe itu. Igop ka betul ya di semayang itanya kalau mupat. Kalau minta doa pergi ban semayang yang pah. Igop ka betul ya di. Kalau bicara ikhlas itu itanya, igop ka trip ka ikhlas itanya kalau mau ikhlas. Maka di saat muda yang masih muda-muda, gunakan waktu muda ini untuk hari tua. Wa minad dunya li akhiratih, dan persiapkan bekal dari dunia untuk akhirat. Persiapkan bekal di dalam kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat kita. Fa inna dunya khuliqat lakum. Karena kata Rasulullah, dunia diciptakan untuk kita. Sedangkan kita diciptakan untuk akhirat. Artinya jangan sampai dunia yang Allah ciptakan untuk kita, malah kita yang mengejar dunia. Seharusnya dunia yang mengejar kita. Menyogu pegot dunia ke gedanyo, dunia yang lihat tanyo. Tabak atra di dunianya lihat tanyo. Baik tanyo yang lihat dunia. Kita diciptakan oleh Allah lil akhirah, untuk akhirat. Berarti kita yang harus mengejar akhirat. Akhirat tidak akan mengejar kita. Jadi kalau orang mengejar akhirat, dunia itu pasti akan dia dapat. Tapi kalau orang mengejar dunia, akhirat akan dia tinggalkan. Tidak akan dia dapat. Jadi kata Rasulullah mengingatkan, beliau bersumpah demi Allah Ta'ala, setelah kematian itu tidak akan ada waktu untuk bertobat. Sedangkan kehidupan setelah dunia ini, atau negeri setelah dunia ini, kata Rasulullah, tidak adalah pilihan, hanya dua negeri. Jannah awin nar. Surga atau neraka. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau bukan surga, pasti neraka. Kalau kamu tidak masuk surga, pasti kamu masuk neraka, kata Rasulullah. Kalau tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Pilihannya ada pada kita di saat kita hidup di dunia. Maka hati-hatilah para jemaah terhadap dunia.